Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan memulihkan negeri kami Indonesia. Tuhan melawat hati kami. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah
bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Indonesia. Pulihkanlah Indonesia, untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Indonesia. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang saat ini sedang menikmati ibadah di rumah masing-masing. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai setiap keluarga Jemaat Baptis Malember pada pagi hari ini. Mungkin saat ini kita sedang merasa terkekang ataupun merasa tak bisa kemana-mana, tapi melalui hari kemerdekaan kita pada saat ini, biarlah ini boleh menjadi berkat kita semuanya, bahwa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita semuanya. Walaupun secara fisik kita nggak ketemu, tetapi secara hati kita tetap bersatu. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami ucap terima kasih Tuhan atas sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan pada kami begitu indahnya Tuhan. Bimbing kami, ajar kami Tuhan untuk boleh menikmati persekutuan kami pada pagi hari ini. Ampunilah salah dosa kami Tuhan. Perkenankanlah apa yang kami lakukan. Biarlah nama Tuhan makin dimuliakan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, pimpinlah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Haleluya Tuhan, amin. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Mari kita siapkan hati pikiran kita dengan sebuah pujian yang biarlah Roh Tuhan boleh hadir bersama kita. Kita menyanyikan pujian Berembuslah Roh Kudus.
Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dagingnya, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita pujikan lagi pujian berbunga Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Biarlah Roh Kudus saat ini boleh bekerja di setiap keluarga yang mengikuti ibadah online Gereja Baptis Malember. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk fokus mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan dengan pujian Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti segala rancangan-Mu. Ajarku berharap hanya padamu.
jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mengerti segala rancangan-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya? Saya harapkan kita semua dalam kondisi sehat. Kita kembali ibadah online oleh karena beberapa waktu yang lalu pandemi sempat meningkat, dan kalau saat ini pandemi mulai menurun, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita terus berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat dan pandemi cepat berlalu. Sebelum saya menyampaikan renungan pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk memohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena telah Engkau boleh berikan satu hari untuk kami lalui. Tuhan, kami mau mengawali dengan datang kepada Engkau, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, persiapkan hati kami masing-masing ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar semua ini boleh kami dengar dan boleh kami lakukan ya Bapa, setiap perintah yang daripada-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan mulai dari judul perikop, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di mana di sini Tuhan Yesus memerintahkan kepada 11 muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Kalau kita baca, mengapa Yesus pada saat itu memerintahkan hanya kepada 11 muridnya? Padahal kita tahu bahwa setiap Tuhan Yesus berkhotbah atau melakukan mujizat, begitu banyak yang mengikuti Yesus. Tetapi kenapa Yesus hanya mempercayakan kepada 11 muridnya? Kita akan melihat bahwa yang menerima ajaran, yang mengikuti Tuhan Yesus dari pagi sampai pagi kembali adalah 11 muridnya. Dan di sini dikatakan di ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang mendapatkan perintah itu adalah ke-11 muridnya. Makanya mengapa Tuhan memerintahkan hanya kepada 11 muridnya. Nah, bagaimana orang-orang di luar murid-muridnya itu dapat mendengar tentang Tuhan Yesus, yaitu dengan mendengar kesaksian yang murid-murid itu sampaikan. Hari Selasa minggu kemarin kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Untuk zaman saat ini kita mengetahui kondisi pada waktu 76 tahun yang lalu ketika kita menonton atau melihat film dokumenter. Pada saat kita menceritakan kepada anak kita atau cucu kita, itu tidak ada sensasi ya, tidak ada perasaan yang bagaimana gitu ya, karena pada saat itu kita tidak mengalami. Tetapi berbeda dengan ketika pada zaman dulu itu biasanya ditayangkan para pahlawan, dia menceritakan bagaimana mereka saat itu berjuang. Di situ mereka begitu semangat, mereka bisa menceritakan sedetil apapun apa yang mereka alami. Demikian juga dengan kita. Pada waktu kita mengikut Tuhan Yesus, kita mendengarkan tentang ajaran Tuhan Yesus, kita bisa menceritakan hal tersebut kepada orang lain karena kita mengalaminya. Apa yang mereka harus saksikan atau ajarkan? Di ayat 20 dikatakan bahwa yang harus mereka saksikan adalah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus disampaikan pada saat mereka menceritakan tentang kabar keselamatan itu. Nah, saya mencari kata bersaksi ya di Kamus Bahasa Indonesia, bahwa kata bersaksi berasal dari kata dasar saksi, yang berarti seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka
dan memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Artinya saksi atau bersaksi itu adalah orang yang mengalaminya. Nah, bagaimana dengan gereja saat ini di dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus? Saat ini tanpa kita sadari, kita hidup di zaman akhir. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, ini adalah realita yang harus kita alami, yang harus kita jalani. Kita akan membuka dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23. Di sini saya akan membacakan. Judul perikopnya adalah tentang nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi, kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Mungkin akan ada jemaat yang bertanya, Bu Sri, apa hubungannya bersaksi dengan akhir zaman? Nah, di sini saya ingin sampaikan, kita mau melihat bersama-sama bagaimana kondisi iman orang percaya pada saat akhir zaman dan hubungannya dengan amanat agung. Ya, kita lihat di ayat 18 dan 19. Kalau kita lihat di ayat 18 dan 19 ini, kita lihat siapakah sebenarnya yang dimaksud pengejek dan yang mengikuti hawa nafsu di dalam kitab ini. Kadang kita berpikir bahwa pengejek atau antikristus adalah orang-orang yang bukan pengikut Yesus. Tapi kalau kita membaca dengan teliti, kita lihat di ayat 19b dikatakan bahwa hidup tanpa Roh Kudus. Jadi kalau kita pikir, siapa sih yang memiliki Roh Kudus? Ya, tentu yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, jadi bukan pengejek atau antikristus itu bukan orang yang dari luar gereja, tetapi itu mulai timbul di dalam gereja. Mengapa bisa timbul pengejek atau antikristus di dalam gereja? Kita lihat di ayat 21 sampai ayat 22. Di sini dikatakan bahwa peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu. Jadi di ayat 21 dan ayat 20 dikatakan mereka tidak membangun iman yang suci dan tidak berdoa. Tuhan menginginkan supaya kita itu untuk membangun iman yang suci dan tetap untuk berdoa. Apa yang dimaksud dengan iman yang suci? Kita akan membuka di Wahyu pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan. Namun demikian, ini adalah
firman yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Ya, saya akan bacakan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, jadi yang disebut dengan iman yang suci ialah kasih yang semula. Ya, apa sih yang disebut dengan kasih semula? Kalau ibu bapak yang saat ini telah menikah, ya, kalau kita mengingat pada waktu pertama kali bertemu dengan kekasih atau pacar kita, ya, tentu itu sangat senang dan setiap saat kita ingin bertemu, ingin bercerita banyak hal yang kita alami. Tentu kita banyak bercerita, itulah yang disebut dengan kasih mula-mula. Demikian juga pada waktu kita pertama kali menerima Tuhan Yesus, di dalam hati kita berkobar-kobar ingin menceritakan kepada orang lain tentang bagaimana kita bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, disinilah bahwa kasih itu harus tetap dipelihara, supaya karena kasih itu bisa menjadi hambar. Ya, ketika kita tidak lagi berdoa, tidak ada lagi komunikasi dengan Tuhan, itu akan membuat iman kita menjadi hambar. Di dalam rumah tangga pun demikian. Ketika kita tidak menjalin komunikasi dengan suami, ketika kita bekerja, ketika kita pulang, ketika bekerja kita tidak ada komunikasi menghubungi suami atau menghubungi istri, atau kita pulang sampai di rumah udah kita capek, lelah, udah kita masuk ke kamar masing-masing, itu akan membuat hambar dari kasih kita kepada pasangan kita. Oleh karena itu, kasih itu akan menjadi hambar dan iman itu menjadi mati, seperti di kitab Yudas yang tadi kita sudah baca. Nah, bagaimana agar kita dapat tetap memelihara iman atau kasih yang mula-mula? Sudah tentu dengan terus menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa, pembacaan Alkitab, sehingga kita menjadi mengerti dan semakin peka akan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan itu? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di kitab Matius, bahwa kehendak Tuhan itu adalah supaya setiap orang mendengar siapa Yesus, supaya kita dapat bersaksi. Ya. Kadang kita bingung, ya, bagaimana sih caranya untuk bersaksi, sampai gereja-gereja mengadakan pembekalan untuk kita dapat, atau teknik untuk bersaksi. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat di dalam Alkitab, itu kita tidak usah lagi bingung-bingung. Kalau Pak Gustur katakan gitu saja repot, gitu ya. Kita lihat bagaimana sih sebenarnya, apa sih cara yang bersaksi yang istilahnya yang paling baik, ya. Kita akan lihat di Korintus pasal 3. Kita buka di Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Di sini Rasul Paulus katakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita adalah, dikatakan bahwa kita adalah kitab yang terbuka. Setiap firman itu dituliskan di dalam loh hati kita, sehingga kita akan mengingat setiap firman yang kita terima. Seperti kita orang baptis ada di NP 195 yang berjudul Nyatakan Yesus Dalammu. Di bait 2 dikatakan, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu?
Jadi kita sebagai anak-anak Allah tidak usah bingung bagaimana caranya untuk kita bersaksi. Tetapi kesaksian yang utama adalah melalui kesaksian hidup kita sehari-hari sehingga mereka dapat melihat Yesus dalam kita. Jadi pada saat ini kita dituntut untuk kita di dalam sikap hidup kita boleh menjadi saksi. Ketika kita ibadah, rajin ke gereja, kita ikut kegiatan di gereja, tetapi ketika kita di dalam masyarakat tidak memperlihatkan Kristus yang ada di dalam kita, semua itu menjadi sia-sia. Akhirnya kita tiba pada kesimpulan bahwa Tuhan mengingatkan kita di zaman akhir ini agar kita selalu berjaga-jaga karena si iblis tidak pernah lelah untuk mencari orang untuk dapat ditangkapnya. Yang kedua, kita boleh melihat begitu banyak tuayan di sekitar kita, tetapi pekerja sedikit. Di akhir penyampaian firman ini, mari kita bersama-sama merenungkan di dalam diri kita masing-masing, dan kita mau jujur dengan diri kita masing-masing. Kita boleh bertanya di dalam diri kita masing-masing, bagaimana kehidupan iman kita saat ini? Apakah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Atau kita saat ini hidup mengikuti keinginan diri kita, hawa nafsu kita? Yang kedua, apakah kehidupan kita sudah menjadi kitab terbuka? Dan apakah mereka melihat Kristus yang ada di dalam diri kita? Ini kita bisa jawab di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita boleh memperbaharui bila kita sudah melenceng dari apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dari kita. Kita mau perbaharui dan kita boleh menjadi saksi hidup yang hidup melalui sikap hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah pada saat ini saya boleh berhenti untuk berkata-kata ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya Bapa, firman yang telah disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami semua ya Bapa, dan boleh tumbuh subur sehingga kami boleh melakukan perintah-Mu ya Bapa, boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa di dunia ini. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu Sri Budiati atas firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semuanya. Mari kita sambut firman Tuhan yang boleh kita dengar dengan sebuah pujian, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa dan erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan
diam dalam baritmu, menikmati kasih anugerahmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku terang dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam kasih-Mu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu. Baik Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, kita akan masuk ke dalam syafaat. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Kami saat ini mau membawa bangsa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini masih dilanda oleh pandemi Tuhan. Tuhan tolong Engkau boleh angkat pandemi ini ya Bapa, sehingga kami boleh, bangsa ini boleh kembali seperti semula ya Bapa, perekonomian maupun kesehatan kami semua, aktivitas kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Jokowi ya Bapa, biar berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu ya Bapa, sehingga dia dapat memimpin bangsa ini ya Bapa, untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja ya Bapa, di mana dengan kondisi pandemi ini ya Bapa, jangan biarkan iman anak-anak-Mu menjadi lemah ya Bapa. Biarlah mereka boleh semakin berharap kepada Engkau Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa di dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Manaber khususnya ya Bapa. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang saat ini kami terus ya Bapak berdoa untuk kami boleh mendapatkan seorang Gembala Sidang yang sungguh-sungguh takut akan Engkau ya Bapak, yang boleh membawa jemaat ini kepada Engkau, yang boleh membangun jemaat ini untuk semakin mendekat kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki Gembala Sidang yang boleh dapat bekerja sama dengan jemaat ya Bapak. Kami juga berdoa untuk panitia perancang, panitia mimbar ya Bapak. Biarlah Engkau pakai mereka ya Bapak untuk boleh terus ya Bapak bekerja ya Bapak untuk mencari Gembala Sidang, untuk boleh gereja ini tetap
beraktivitas ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kepala keluarga ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak. Engkau berkati pekerjaannya ya Bapak, agar boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga ya Bapak, sebagai istri, sebagai pendamping yang boleh menjadi penguat bagi kepala rumah tangga, yang boleh menjaga anak-anak, yang dapat keluarga ini dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang sekolah ya Bapak. Engkau berkati mereka dengan kepandaian ya Bapak, untuk jemaat yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka ya Bapak, dan mereka pun boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang boleh mendapatkan pasangan hidup, yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Engkau boleh berikan pasangan hidup yang sungguh takut akan Tuhan ya Bapak, yang boleh menjadikan mereka, rumah tangga mereka menjadi berkat bagi setiap orang yang melihatnya ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua ini ya Bapak, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri kabari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ibadah selesai, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita di sepanjang hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu.